Biasanya orang memahami Jahannam sebagai tempat fisik seperti tungku pembakaran, di mana api menyala seperti tungku besar, di mana api material terbakar atau berkobar dengan intensitas yang tidak mungkin dibayangkan manusia. Lalu orang-orang berdosa akan dilemparkan ke dalamnya, dan mereka akan mulai terbakar bersama dengan batu bara, kokas, dan kayu bakar, dan semacamnya. Namun, kulit mereka tidak akan terbakar. Setiap kali kulit mereka menjadi tahan terhadap api ini, kulit itu akan diperbarui, sehingga siksaan terus berlanjut. Dan mereka akan meminum cairan dari luka-luka dan hal-hal serupa. Ini gambaran yang sangat mengerikan. Jika difahami secara harfiah atau letterluck, jika ini persis makna neraka, maka ini tidak menampilkan sosok Tuhan yang sangat menarik, yang di sisi lain adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Dia yang sebagian besar sifatnya adalah sifat kasih sayang dan kebaikan. Hanya sedikit yang menjadi pengecualian. Tetapi kemudian, Al-Quran sendiri memperjelas bahwa Allah bukanlah Zallamul lil abid, yakni penganiaya hamba-hambanya. Dan sekali lagi, Al-Quran memperjelas bahwa apapun yang mereka lakukan, itu adalah hasil perbuatan dan tindakan mereka sendiri. Bukanlah Tuhan yang ingin menyiksa siapapun. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting yang harus difahami sebelum kita mulai memahami apa itu neraka. Demikian pula, lawan dari neraka adalah surga dan Firdaus. Itu juga digambarkan dalam istilah-istilah jasmani, seperti kanal-kanal penuh air akan mengalir, sungai-sungai penuh susu akan mengalir di sana, kanal-kanal penuh madu akan mengalir di sana, dan juga anggur. Jadi ini adalah 4 minuman yang ditawarkan di sana. Dan sejauh menyangkut burung-burung, tidak ada burung yang disebutkan di surga, tetapi daging burung disebutkan. Jika itu harfiah, orang bertanya-tanya jenis burung apa yang akan disediakan di sana. Dan mereka akan terbang dan dengan anak-anak mereka, dan dengan bertelur dan sebagainya. Dan di mana mereka akan mengeluarkan kotoran mereka dan seterusnya. Segala sesuatu di surga tampaknya sekali lagi bersifat jasmani. Namun, menurut Al-Quran, manusia tidak akan bersifat jasmani. Mereka akan menjadi jenis yang berbeda, karena Al-Quran mengatakan, وَنُنْشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Oh, وَنُنْشِئَكُمْ ya? Baik. Benar. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kami telah mengatur segala sesuatu menurut perhitungan yang sangat tepat. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nah bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami telah mengatur segala sesuatu menurut perhitungan yang sangat tepat. Rancangan yang sangat jelas dan hal-hal yang benar-benar berbeda. Qadarna. Apa yang telah kami atur? Al-maut. Maut bukanlah sesuatu yang Anda pikir tiba-tiba terjadi. Ini adalah hal yang dirancang dengan baik agar kehidupan mengambil penerbangan yang berbeda dari bumi ini ke tempat lain.
Jadi, nahnu qaddarna bainakumul maut, kami telah mengatur kematian di antara kamu dengan cara yang kami kehendaki. Dan kata qaddarna ini menunjukkan perencanaan yang sangat dalam. Wa ma nahnu bimasbuqin. Sebagaimana kami telah mengatur kematian, kami tidak mengaturnya untuk membawa kamu pada akhir yang mutlak. Sehingga tidak ada yang dapat menghentikan kami, karena kami adalah pemilik dan perancang kematian. Jadi tidak ada yang dapat mengatakan bahwa kematian akan mengatasi kekuatan kami dan tidak akan mampu menghidupkan kamu kembali. Atau orang lain karena kematian akan memiliki hak untuk mengatakan bagaimana setelah kematian kamu dapat menghidupkan kembali hal-hal ini. Kami mengatakan siapa yang merancang sesuatu memiliki perintah penuh atasnya. Jadi kematian juga di bawah perintah kami. Kematian hanya akan membunuh kamu sebanyak yang penting untuk tujuan akhirmu. Dan meninggalkan sebagian dari kamu yang tidak dimaksudkan untuk dibunuh. Ini adalah pernyataan Al-Quran yang sangat mendalam, yang tidak ditemukan dalam agama lain. Ayat yang menakjubkan. Dan kemudian di akhir dikatakan, wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum. Tidak dikatakan an nakhluqu amsalakum. Ini dikatakan nubaddila amsalakum. Kami sepenuhnya mampu mengubah bentuk kehidupan yang kamu miliki di sini. Kamu tidak akan dilahirkan kembali persis dengan cara yang sama. Kami mampu mengubah sepenuhnya menjadi sesuatu. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Dan membangkitkan kamu menjadi sesuatu yang sama sekali tidak kamu ketahui. Jadi, apakah Anda tidak punya ide tentang siapa diri Anda? Saya sedikit tahu. Tentu saja, dan Hilmi Sahib dan semua orang lainnya juga tahu. Jadi, apa artinya Tuhan? Para ulama Islam ini harus memahami. Mereka harus membaca Al-Quran, bukan hanya sekadar mengutip dan menutup kitabnya lagi. Mereka harus membacanya dengan menembus lebih dalam ke dalam kata, karena itu adalah firman Tuhan, bukan tulisan manusia. Dan di sini jelas berarti bahwa cara Anda akan dilahirkan kembali adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Keberadaanmu akan berada dalam dimensi lain yang tidak kamu ketahui, kecuali dirimu sendiri. Itulah mengapa juga dikatakan bahwa sejauh yang menyangkut nikmat surga, tidak ada mata yang pernah melihat hal seperti itu, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya. Nah, ketika mereka membaca Al-Quran, bukankah orang-orang mendengar tentang surga dan apa yang akan mereka temukan di sana? Segala sesuatu dari dunia itu sepenuhnya berbeda dari apa yang kita ketahui di sini. Dan ini hanya contoh dan perumpamaan untuk menyampaikan makna tertentu. Tidak ada yang lain. Sekarang, itu bukan makna seperti makna biasa dari madu, atau makna biasa dari susu, atau makna biasa dari anggur. Itu semua tidak ada hubungannya dengan nikmat surga. Dan Al-Quran juga menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Tidak menyembunyikan apapun. Tetapi ungkapan Al-Quran begitu halus dan cerdas dan indah sehingga Anda perlu berkonsentrasi untuk menemukan pesannya. Al-Quran mengatakan akan ada susu, tentu saja. Walam yatasannah, apapun katanya. Susu akan tidak rusak, yang tidak menjadi asam. Apa jenis susu yang tidak menjadi asam? Dan anggur yang tidak memabukkan kamu? Jadi, apa perbedaan antara jus buah dan anggur jika tidak memabukkan? Satu-satunya hal yang dimiliki anggur yang menarik bagi orang adalah memabukkan. Dan anggur tentunya, tapi tidak memabukkan. Jelas ini berarti bahwa ada istilah yang hanya menunjukkan beberapa kesenangan yang melekat padanya, atau beberapa manfaat yang melekat padanya. Tapi tidak akan ada hal-hal seperti yang Anda miliki. Dan itulah mengapa ketika mereka akan diberi makan dengan hal-hal tertentu di akhirat,
Mereka akan ditawari buah-buahan dan hal-hal, dan orang akan berkata, kami punya sesuatu seperti itu. Mereka akan berkata, tidak, tidak. Mungkin serupa, tapi tentu tidak sama. Mereka adalah hal-hal yang berbeda. Jadi, segala sesuatu di sana tentang pribadi kita akan berbeda. Jika kita dibangun secara berbeda, bagaimana kita bisa menikmati makanan yang hanya bisa kita nikmati dengan sisi ini, mulut seperti ini, lidah seperti ini, mata seperti ini, dan telinga seperti ini, dan hidung seperti ini? Itu adalah instrumen dari 5 indera. Dan kita hanya menikmati melalui instrumen ini. Jika ini bukan instrumen di surga, apa tujuan dari semua dunia material ini? Dan tidak mungkin untuk memiliki ini. Karena jika kita makan seperti yang kita makan di sini, maka kita harus mengeluarkannya lagi. Dan harus ada sistem pembuangan sampah dan semua omong kosong ini. Sama sekali tidak. Surga bukanlah sesuatu seperti ini. Demikian pula, jika kita spiritual, dan seperti yang dapat kita buktikan dari Al-Quran, itu akan menjadi bentuk spiritual atau sesuatu. Bagaimana roh bisa terbakar di neraka? Roh tidak bisa terbakar karena memiliki dimensi yang berbeda. Jadi, itu harus difahami dengan jelas. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Sekarang ada tempat lain di mana dikatakan bahwa anggur tidak akan ayatnya mengatakan. Jadi ada tanda-tanda di mana bahwa manusia tidak akan berbentuk sama. Bentuk yang sama. Itu tidak akan bersifat material, itu akan menjadi sesuatu yang lain. Bentuk di mana manusia akan dibangkitkan, kita di bumi tidak tahu. Itu satu hal yang pasti. Dan kita tahu bentuk kita, itu harus menjadi sesuatu yang lain, yang berarti dimensinya berbeda. Seperti malaikat, mereka memiliki bentuk yang berbeda. Kita tidak mengetahuinya. Dan makanan mereka juga berbeda. Jadi, berdasarkan ini semua, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah melakukan pengkhidmatan yang luar biasa untuk Islam dengan mencerahkan kita tentang makna kedua hal ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam memberitahu kita bahwa Jahannam juga disiapkan oleh manusia untuk dirinya sendiri. Dan Jannah juga disiapkan oleh manusia sendiri. Dan mereka dapat hidup berdampingan dan tetap terpisah. Seperti Al-Quran mengatakan, Arduhas samawati wal ard. Dimensi Jannah akan menjadi seluruh alam semesta. Ketika Al-Quran mengatakan ini, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, lantas di mana posisi Jahannam kalau begitu? Jika seluruh alam semesta ditutupi oleh Jannah, lantas di mana nantinya Jahannam berada? Rasulullah SAW memberitahu dia bahwa itu akan ada di sana, di tempat yang sama, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk memahami hal ini. Jadi, jelas, api dan naungan sejuk tidak bisa bersama-sama. Jadi ini berarti Tuhan berbicara tentang jenis api yang berbeda dan jenis naungan sejuk yang berbeda, dan bentuk kehidupan di sana akan dirancang secara benar-benar berbeda dan tampaknya akan berbagi ruang yang sama, tetapi dimensinya akan berbeda. Jadi Jahannam di tempat yang sama berarti tidak akan dari dimensi yang sama seperti Jannah. Dan mereka bisa hidup berdampingan, namun tidak akan menyeberangi jalan satu sama lain. Penghuni surga akan sepenuhnya tidak menyadari Jahannam yang mengamuk di ruang yang tampak sama.
Sekarang, ini hanya dapat terjadi jika substansi yang kita bicarakan itu bisa jadi sama sedemikian rupa halus, sehingga bentuk yang halus dapat melewati subsistem yang lebih padat tanpa membuat substansi yang paling padat menyadari bahwa sesuatu sedang melewati saya. Tidak, kita memiliki tubuh yang padat, ya kan? Adapun roh yang kita miliki tidak padat. Ia menempati tubuh tanpa kita pernah menyadari di mana ia berada. Kita mengetahuinya hanya karena ia memberi kita perintah dan kesadaran. Jika tidak, kita tidak tahu. Tetapi selain itu adalah sesuatu yang sangat berbeda, sangat-sangat halus. Mari kita bicara tentang gelombang. Gelombang adalah bentuk energi. Mereka adalah properti dari materi. Gelombang TV, gelombang radio, gelombang listrik, gelombang cahaya, gelombang magnetik, semuanya adalah bentuk energi. Mereka adalah bagian dari substansi. Namun di sini, di ruang tempat kita duduk, ada ratusan hal yang terjadi di dunia gelombang. Kita tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Anda lihat, program yang kita tayangkan juga ada di sini. Kita tidak mendengar suara apapun yang mengganggu kita. Kita tidak mendengar gema apapun. Sementara gema sudah memenuhi seluruh alam semesta, seluruh bola dunia. Karena sistem televisi MTA ini adalah sistem global. Gelombang yang membawa gambar-gambar ini, suara, apapun yang kita lakukan, dibawa ke seluruh dunia. Dan kita berbicara, kita tidak tahu bahwa ini ada di sini. Tetapi jika Anda memiliki jenis mesin yang tepat, sebuah TV, kemudian antena parabola, Anda akan tiba-tiba mulai melihat diri Anda sendiri. Saat Anda berbicara dan saat Anda melihat, itu akan muncul di TV. Kemudian di sini, di ruang yang sama, orang-orang menayangkan program-program yang berbeda dari seluruh dunia. Ratusan dari mereka dapat dideteksi, ada yang sedang bernyanyi, ada yang sedang menari, pembicaraan kotor, pembunuhan yang dipentaskan, drama yang dimainkan, puisi yang dibacakan, ceramah yang disampaikan. Semua itu ada di sini. Di ruang yang sama, bisakah Anda merasakannya? Bisakah Anda mengulurkan tangan dan melihat sesuatu? Mengapa ini terjadi? Karena sistem gelombang ini atau bentuk energi ini berasal dari dimensi yang sama seperti yang kita miliki. 4 dimensi yang sama. Oke? Waktu, ruang, dan apa lagi? Ruang adalah 3 dimensi dan waktu adalah yang keempat. Oke, itu benar. Jadi ruang seperti ini 2 bidang, dan bidang ketiga seperti ini. Ruang memiliki 3 bidang. Ini adalah bidang, semua tersebar. Ini lagi sebuah bidang, dan bidang ketiga adalah dari sini ke sana, seperti ini, dalam arah ini, dan waktu adalah dimensi keempat. Jadi, hal-hal yang tidak kita ketahui dan tidak dapat diketahui secara langsung, yang tidak mengganggu kita, termasuk dalam 4 dimensi yang sama. Tetapi para ilmuwan telah mengerjakan sejauh ini, secara matematis, lebih dari 14 dimensi. Yang secara matematis mungkin, tetapi yang tidak dapat Anda bayangkan. Jadi, jika dimensi berubah di akhirat, dan neraka termasuk dalam dimensi lain, dan surga termasuk dalam dimensi lain, mereka tidak pernah bisa menyeberangi jalan mereka. Mustahil. Jadi, inilah hal-hal yang dibicarakan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Nabi suci Islam SAW pasti diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa neraka dan surga akan tetap berada dalam ruang yang sama, tetapi tidak akan menyeberangi jalan satu sama lain.
itu berarti dimensi mereka berbeda. Jadi, jika dimensi kita berbeda, maka bagaimana kita bisa membayangkan neraka yang bersifat jasmani dan surga yang bersifat jasmani, yang memberi kita siksaan atau memberikan kita kesenangan? Karena roh tidak bisa menikmati air atau madu atau hal lain. Kemudian mereka harus memahami ini. Ini bukan surga, dikurung di suatu tempat hanya dengan air mengalir dan anggur, susu, madu. Bukankah Anda akan bosan sampai mati? Apa ini? Itu akan menjadi surga yang seperti neraka jika itu bersifat jasmani. Ini tidak bersifat jasmani. Keempat hal ini menyampaikan pesan. Madu memiliki kekuatan penyembuhan sendiri. Ini menunjukkan kesehatan, kemanisan, dan kesehatan. Dan yang terbaik dari segala hal. Madu adalah nektar dari apapun kerajaan vegetatif hasilkan. Tetapi apapun yang diproduksi melalui vegetasi, madu adalah esensi terbaik dari itu. Jadi hanya makna itu yang apapun yang akan Tuhan miliki untuk Anda, yang terbaik dari itu akan disediakan untuk Anda dan terus-menerus tanpa akhir. Adapun susu adalah diet lengkap, dan air adalah sumber kehidupan. Adapun anggur menunjukkan kesenangan ekstra di atas makanan. Jadi ini adalah 4 pesan sentral untuk manusia, bahwa dalam beberapa bentuk Anda akan menemukan hal-hal ini, tetapi bentuk itu tidak diketahui oleh Anda. Kami hanya membuat contoh. Masalul jannah. Itu bukan jannah itu sendiri. Dan karena Anda takut api, dan Anda tahu itu membakar dan menyakitkan, jadi kami memberimu beberapa contoh api. Tetapi siksaan bisa menjadi jenis pengalaman spiritual yang berbeda, yang kadang-kadang begitu kuat dan begitu menghukum, sehingga orang-orang yang mengalami siksaan di dunia ini, siksaan mental, maksud saya, mereka menjadi gila, mereka bunuh diri. Terbakar di neraka itu sama sekali bukan kesenangan. Maksud saya, bukan pengalaman yang mudah. Itu bisa melebihi siksaan lain atau bentuk hukuman lainnya. Jadi, hukuman itu akan ada. Tentu saja, tidak ada keraguan. Dan terbakar dan sesuatu, tetapi mereka bisa tetap berada dalam bidang yang sama dan tetap berbeda. Sekarang saya akan mengutip contoh bagaimana kita menciptakan surga kita dan bagaimana kita menciptakan neraka kita, seperti yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah dan cinta kepada Allah yang sebenarnya akan menciptakan surga bagi jiwa. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang indah. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan dan penuh kasih. Tetapi kita hanya dapat memperoleh rasa ini dengan ibadah, dengan ketulusan, dengan doa yang terus-menerus kepada Allah, dan dengan meniru sifat-sifat Allah. Jika kita menjadi Rahman di sini di bumi, jika kita berusaha menjadi Rabb di sini di bumi, seperti yang seorang ibu lakukan kepada anak-anak mereka, jika mereka melakukannya juga kepada orang lain, maka mereka akan seperti Rabb yang sesungguhnya. Maka mereka bisa seperti Rahman. Dan jika Anda mulai melakukannya sepenuhnya demi Allah, bukan untuk kebesaran atau pamer pribadi Anda sendiri, maka Anda mulai mendapatkan kesenangan dari bersikap baik kepada orang lain. Anda tidak mendapatkan kesenangan dengan menerima sesuatu. Anda merasa sangat buruk di dalam. Jika seseorang menunjukkan kebaikan kepada Anda, tetapi ketika Anda menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka Anda memiliki kesenangan surgawi dari itu. Dan itulah yang menopang para nabi di sini, di bumi. Meskipun ada permusuhan, kebencian dari semua orang lain, respon mereka adalah kebaikan dan cinta dan perhatian untuk mereka.
Semua ini ketika mereka lakukan, menghasilkan kesenangan yang merupakan kesenangan spiritual. Jadi, begitu kita melatih jiwa kita untuk menerima kesenangan semacam ini dari cinta kepada Allah, kita mulai mencintai kemanusiaan. Dari cinta kepada Allah, kita berusaha untuk meniru Dia di sini dan di sana. Meski begitu, kesenangan ini adalah kesenangan yang agak jauh karena kita masih berada pada jarak yang sangat jauh dari Allah. Dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan ini belum mendapatkan bentuk apapun bagi kita. Tetapi jika dengan ini kita mendekat pada keindahan Allah, akan menjadi suatu surga yang sangat indah. Tetapi untuk itu kita harus dilatih di sini di bumi. Jika Anda tidak mencintai Allah, dan Allah mendekat kepada Anda, itu akan menjadi hukuman. Hadrat Masih Maud alaihi salam telah menunjukkan dalam bentuk yang berbeda. Beliau bersabda, bayangkan jika orang yang haus, yang sekarat karena haus, dan dia juga lapar, dan telah kehilangan energinya, dan hampir dehidrasi, lalu Anda menawarkan kepada orang tersebut serangkaian anggur manis dan harum yang indah, yang telah didinginkan. Sekarang, serangkaian anggur dingin ini ketika Anda tawarkan kepada orang seperti itu, sama halnya dengan memberikan surga kepadanya. Orang itu akan merasa seperti surga, karena dia tadinya akan sekarat, kelaparan, kekurangan energi. Dan terutama ketika Anda lapar, Anda menyukai hal-hal yang manis dan dingin. Dahaganya akan dipuaskan dengan unsur berair dalam anggur. Keinginannya akan gula dan energi akan dipenuhi dengan gula dalam anggur. Dan kemudian, kedinginan itu sendiri akan memadamkan api dahaga dan pusing. Ini akan menjadi surga bagi orang tersebut. Lain halnya jika seseorang dalam kondisi yang sangat kering, selalu dehidrasi karena muntah dan diare, dan merasa begitu mual sehingga bahkan gambaran tentang makanan dapat membuatnya muntah. Sekarang dia membutuhkan ini sebanyak orang lain. Lantas Anda menawarkan kepadanya serangkaian anggur dingin, maka dia akan menampar wajah Anda dan mengatakan, singkirkan anggur ini. Bahkan baunya pun akan menyakitinya. Pemandangan air dan makanan dan minuman akan menyakitinya. Dia berkata, semuanya sama. Anggurnya sama, buah yang sama dingin dan disejukkan dengan kualitas tertinggi, tetapi memiliki efek yang berbeda. Ini menciptakan surga untuk orang pertama, sebaliknya menciptakan neraka untuk orang yang kedua. Jadi Hadrat Masih Maud bersabda, kesehatan spiritualmu yang akan menciptakan surga untukmu ketika kamu mendekat kepada Allah. Sifat-sifatnya akan menyediakan rezekimu, dan itulah rezeki spiritual yang akan membuatmu tetap hidup dan yang akan memberimu kesenangan pribadi. Ini akan mengambil bentuk yang berbeda. Sekarang, karena selera berbeda di sini, di bumi, karena kemampuan untuk menikmati berbeda, jadi Anda tidak bisa mengatakan, jika Anda makan makanan yang sama, Anda tidak bisa mengatakan bahwa kita menikmati kenikmatan yang sama. Beberapa orang memiliki selera yang lebih baik, beberapa memiliki selera yang lebih rendah, beberapa hal menyenangkan seseorang, namun tidak untuk orang yang berbeda, dan intensitas mereka juga berbeda. Jadi mereka yang lebih saleh, surga mereka, bahkan jika mereka ada di antara kita, akan menjadi pengalaman yang sangat tinggi. Namun, mereka yang kurang saleh, surga mereka dengan suasana yang sama akan menjadi hal yang sama sekali berbeda. Saya telah melihat orang-orang duduk di meja yang sama, makan makanan, beberapa menikmatinya, beberapa tidak menikmatinya. Jadi, intensitas api juga akan berbeda dari pendosa ke pendosa. Itu akan menjadi keengganan mereka terhadap kebaikan,
kebencian mereka terhadap kebaikan, kecanduan mereka terhadap kejahatan, yang akan mereka temukan di sana sebagai kekuatan yang menghukum. Karena apapun yang mereka inginkan, mereka tidak akan memilikinya. Coba Anda perhatikan, jika seseorang tidak suka mendengarkan tilawat Al-Quran, dia tidak menyukai Al-Quran, dan dia selalu menikmati lagu-lagu, film, musik, lagu pop, dan lain-lain, lalu siang dan malam diperdengarkan Al-Quran dibacakan dari radio kepada orang itu. Lantas apa yang akan terjadi pada orang malang itu? Adapun orang yang saleh, yang mencintai Al-Quran, lalu dia menyetel TV yang menampilkan kotoran, ada lagu pop misalnya, ditayangkan orang-orang yang sedang membuat gerakan gila, begini dan begitu, maka setiap kali dia menyetel TV, dia akan langsung mematikan TV-nya, atau dia akan menjadi gila dengan itu. Jadi, bukan hal-hal yang berbeda, tetapi Anda dan apa yang telah Anda latih untuk diri Anda sendiri, selera yang Anda peroleh. Jadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan mengacu pada banyak ayat Al-Quran dan banyak hadis, membuktikan bahwa neraka akan merupakan sesuatu yang spiritual, begitu juga surga. Di sini, di bumi, kita membuat neraka kita sendiri, surga kita sendiri. Itulah mengapa tuduhan tidak bisa dilayangkan kepada Allah Ta'ala. Mereka sendirilah yang menyakiti diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang kejam terhadap diri mereka sendiri. Ini adalah pernyataan berulang kali dari Al-Quran. Kami telah memberitahu mereka, lihat di sini, jika kamu melakukan hal-hal buruk, kamu akan menciptakan ini. Begitu itu dilakukan, maka Anda akan mendapatkan hukuman Anda sendiri. Huzur, saya menyebutkan antena ini karena saya memahami apa yang Huzur katakan dengan cara ini, seolah-olah antena ini menerima gelombang tertentu tetapi tidak menerima gelombang lainnya. Huzur bersabda, oh tidak. Hanya disitulah Anda membuat kesalahan. Saya mencatatnya tetapi saya tidak ingin mengganggu. Baik Huzur, jika Anda mengubah hal-hal ini, maka Anda menyiapkan antena atau perangkat untuk diatur. Huzur bersabda, tidak, maksud saya adalah bahwa ruangan ini penuh dengan ratusan hal dan lebih banyak lagi yang tidak kita fahami. Namun mereka tidak berpapasan dengan kita. Meskipun mereka berada dalam dimensi yang sama, dimensi-dimensi itu tidak berbeda. Namun mereka tidak berpapasan dengan kita dan masing-masing hidup secara terpisah tanpa ada gangguan dari yang lain. Keberadaan ini hanya dapat diverifikasi dengan bantuan antena tertentu yang dapat menerima gelombang dan mengubahnya menjadi gelombang yang dapat kita lihat dan dengar secara langsung dengan mata dan telinga kita. Jadi Anda membutuhkan instrumen itu, tetapi instrumen itu membuktikan keberadaan mereka. Tetapi jika tidak, mereka tidak mengganggu. Itu hanya bukti keberadaan bentuk-bentuk langka seperti itu yang hidup berdampingan dengan begitu banyak bentuk kehidupan dan keberadaan lainnya dan tidak saling mengganggu. Baik Huzur, saya menyebutkan ini mungkin dengan cara yang sedikit berbeda. Maksud saya ada banyak gelombang dan gelombang-gelombang ini mereka bisa bertemu tetapi mereka tidak saling mengganggu. Ya, itu yang saya katakan. Anda benar, Huzur, dan jika Anda memiliki antena atau instrumen tertentu, itu akan menerima ini dan tidak akan menerima yang lain. Huzur bersabda, ini tidak saya katakan, tetapi saya seharusnya mengatakan bahwa tidak. Anda dapat menemukan bukti keberadaan dengan beberapa mesin yang mampu menerimanya. Jika tidak, Anda tidak tahu. Oh, mohon maaf, Huzur. Tidak apa-apa. Dan itulah mengapa informasi neraka akan disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang surga, meskipun mereka tidak akan berpapasan. Jadi akan ada sistem informasi silang. Ya Huzur, tetapi mereka memiliki instrumen atau penerima ini yang akan menerima siksaan neraka sementara yang lain tidak menerimanya. Ya, itu benar. Jika 100 orang baik dan buruk, duduk bersama, lalu gempa bumi menyebabkan mereka terkubur di dalam bumi dan di tempat yang sama, apa yang akan terjadi pada orang saleh di antara mereka ketika orang yang di sebelahnya adalah penghuni neraka dan dia menerima api yang mengamuk atau ledakan dari neraka? Jadi, apakah itu akan menyakiti orang suci yang juga terkubur di sebelahnya? Dan bagaimana dengan Naim Jannah?
orang yang suci, dia akan menerima hembusan udara yang indah, angin sepoi-sepoi yang menyejukkan dari surga. Dan bagaimana dengan penghuni neraka yang ada di sebelahnya? Akankah dia menerima hal yang sama? Jadi, jika ini bersifat material, maka mereka seharusnya begitu. Angin sepoi-sepoi dari surga seharusnya bercampur dengan nyala api dari neraka, dan sebuah medium akan tercipta di tengah jalan. Tidak terlalu sejuk juga, tidak terlalu panas. Dan keduanya akan mengalami nasib yang persis sama kalau begitu. Jadi, ini bukan hal-hal yang material, hanya sekedar ungkapan. Dan selain itu, Hadrat Rasulullah SAW telah menggunakan kata-kata dengan sangat hati-hati dan cermat untuk menunjukkan kepada kita apa yang beliau maksud. Beliau bersabda, sebuah jendela akan dibuka di kuburan. Nah, itu berarti beliau tahu bahwa semua orang tahu tidak ada jendela yang terbuka. Jadi itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah terminologi. Jangan memahaminya secara harfiah. Jika tidak, apa yang saya beritahu Anda tidak akan pernah mengamatinya. Sementara dia sangat benar. Jadi, setiap kali sebuah kuburan digali, tidak ada yang pernah menemukan jendela. Kecuali lubang-lubang yang dibuat oleh hewan yang suka menggerogoti mayat. Binatang-binatang yang suka memakan mayat. Apakah itu jendela dari neraka atau surga? Jadi, itu adalah indikasi sebenarnya bahwa jangan terlalu harfiah memahami hal-hal ini. Jika apa yang saya beritahu Anda adalah bersifat letterlock, maka jendela juga harus ditemukan di sana. Tetapi jendela itu bersifat spiritual, jadi Anda tidak akan melihatnya. Dan pengalaman itu juga spiritual.